Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik jilid 5B untuk anak kelas 5. Temanya berjudul Udara Bersih Bagi Kesehatan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa ada skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya halaman 75. Di halaman 75 ini ada latihan subtema yang kedua, paket yang pertama. Dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Tubuh manusia memerlukan oksigen yang cukup agar dapat beraktivitas. Kadar oksigen yang rendah dapat membahayakan organ-organ vital di tubuh manusia. Kurangnya kadar oksigen dalam darah disebut dengan hipoksemia. Berkurangnya kadar oksigen dalam tubuh biasanya disebabkan adanya gangguan pernapasan, misalnya asma dan bronkitis. Berkurangnya kadar oksigen ditandai dengan gejala seperti sesak napas, sakit kepala, penglihatan kabur, dan lain sebagainya. Jika mengalami gejala tersebut, kamu sebaiknya segera berobat ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Pertanyaan nomor 1. Akibat berkurangnya kadar oksigen pada tubuh adalah A. Terserang penyakit pernapasan, B. Kebal dari berbagai penyakit, C. Semangat untuk beraktivitas, dan D. Meningkatkan daya tahan tubuh. Nomor 1 jawabannya adalah yang A. Terserang penyakit pernapasan. Nomor 2 kalimat tanya yang sesuai dengan informasi pada paragraf pertama teks tersebut adalah A. Apa akibat kurangnya kadar oksigen dalam tubuh? B. Apa penyebab kurangnya kadar oksigen dalam tubuh? C. Mengapa sistem pernapasan memiliki fungsi yang penting? D. Bagaimana cara meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh? Jawabnya adalah yang A. Apa akibat kurangnya kadar oksigen dalam tubuh? Nomor 3. Informasi penting pada teks tersebut adalah jawabnya tubuh manusia memerlukan oksigen yang cukup. Jika tidak akan menyebabkan gangguan pernapasan. Nomor 4. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Seri-seri makanan diproses dalam tubuh dengan sempurna karena adanya oksigen yang masuk. Tentunya hal ini memerlukan organ pernapasan seperti hidung dan paru-paru yang sehat. Dengan demikian, tubuh akan selalu memperoleh energi yang cukup untuk berkegiatan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru diantaranya sering bernapas panjang, berolahraga di lingkungan yang sehat, dan beristirahat cukup. Nomor 4, tulislah 2 kalimat tanya beserta jawaban sesuai teks tersebut. Kalimat tanya yang pertama adalah apa saja organ pernapasan manusia? Jawabnya hidung dan paru-paru. Pertanyaan yang kedua, apa saja hal yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru? Jawabnya adalah sering bernapas panjang, berolahraga di lingkungan yang sehat, dan beristirahat yang cukup. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Apa informasi yang dijelaskan pada teks tersebut? Jawabnya adalah organ pernapasan seperti hidung dan paru-paru harus dijaga kesehatannya. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat melakukan berbagai kegiatan dengan energi yang cukup. Kita lanjutkan ke muatan IPA. Berikut bukan faktor fisik yang memengaruhi frekuensi pernapasan manusia adalah A. Suhu tubuh, B. Jenis kelamin, C. Usia manusia, D. Makanan bergizi. Nomor 1 jawabannya adalah yang D. Makanan bergizi. 2. Pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia. Berikut kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran udara adalah A. Pembakaran sampah, B. Mengolah pupuk kompos, C. Mengurangi penggunaan plastik,
D. Penggunaan sumber daya alternatif. Nomor 2 jawabannya adalah yang A. Pembakaran sampah. 3. Berikut gangguan pernapasan yang tidak menular adalah A. Asma, B. TBC, C. Influenza, D. Flu burung. Nomor 3 jawabnya yang tidak menular adalah yang A. Asma. Nomor 4 bagaimana cara mencegah tertular penyakit flu? Jawabnya adalah rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan penderita flu, memakai masker, dan menerapkan pola hidup sehat. Nomor 5, apa gejala yang dirasakan oleh penderita penyakit asma? Jawabnya adalah batuk, nyeri dada terus-menerus, dan denyut jantung lebih cepat. Kita lanjutkan ke muatan SBDP. Nomor 1, kelengkapan dalam sebuah tari disebut A. Gerak, B. Irama, C. Properti, D. Pola lantai. Nomor 1 jawabnya C. Properti. Nomor 2, contoh properti yang digunakan untuk tari perang adalah A. Piring, boneka, dan kendi, B. Tameng, panah, dan tombak, C. Selendang, payung, dan panah, D. Topeng, kuda, dan selendang. Nomor 2 jawabannya adalah B. Tameng, panah, dan tombak. Nomor 3, properti yang digunakan dalam tari janger adalah jawabnya penutup dada, hiasan kepala, ikat pinggang, selendang, gelang, dan bunga. Nomor 4, tulislah fungsi properti dalam pertunjukan tari daerah. Jawabannya adalah untuk menambah keindahan tari dan memperjelas makna tari. Nomor 5, tulislah 2 contoh tari tradisional beserta properti yang digunakan. Tari piring, propertinya piring. Tari kuda lumping, propertinya kuda tiruan. Kita lanjut ke muatan PPKN nomor 1. Contoh hak warga masyarakat adalah A. Mencalonkan diri sebagai ketua RT, B. Membayar iuran kebersihan lingkungan, C. Membuang sampah pada tempatnya, D. Menyeberangi jalan melalui jembatan penyeberangan. Nomor 1 jawabannya adalah yang A. Mencalonkan diri sebagai ketua RT. Nomor 2 perhatikan gambar berikut. Pak, saya ingin menyampaikan sebuah usulan. Silakan Pak Dimas. Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh warga lain adalah A. Mengkritik pendapat Pak Dimas, B. Menolak pendapat yang disampaikan Pak Dimas, C. Mendengarkan Pak Dimas saat menyampaikan pendapat, D. Memaksa Pak Dimas mengikuti hasil musyawarah. Nomor 2 jawabannya adalah yang C. Mendengarkan Pak Dimas saat menyampaikan pendapat. Nomor 3, contoh tanggung jawab siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah adalah A. Mengerjakan ujian dengan jujur, B. Membuang sampah pada tempatnya, C. Mengikuti upacara bendera dengan tertib, D. Menghormati guru dan menyayangi teman. Nomor 3 jawabannya adalah yang B. Membuang sampah pada tempatnya. Nomor 4, apa tanggung jawab yang harus dilakukan warga dalam menjaga keamanan lingkungan? Jawabnya adalah ikut melaksanakan ronda malam sesuai jadwal yang telah disepakati. Nomor 5, tulislah 2 contoh kewajibanmu sebagai siswa di sekolah. Yang pertama adalah menghormati guru, yang kedua belajar dengan giat, yang ketiga menaati tata tertib. Muatan IPS. Nomor 1, berikut yang termasuk usaha perseorangan adalah A. Koperasi unit desa, B. Firma hukum, D. Perum peruri, D. Petani padi. Jawabannya D. Petani padi.
Nomor 2, pernyataan yang tepat mengenai usaha yang dikelola secara berkelompok adalah A. Modal usaha terbatas, B. Usaha mudah mengalami gulung tikar atau bangkrut, C. Keuntungan dibagi rata dengan pengelola lain, D. Kerugian usaha ditanggung sendiri oleh para pemilik. Nomor 2, jawabannya adalah C. Keuntungan dibagi rata dengan pengelola lain. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Sate kambing dan ayam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan pada gambar adalah, jawabnya, pedagang sate kambing. Nomor 4, Ayu membeli buku dan alat tulis di koperasi sekolah. Pertanyaan A, apa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Ayu? Jawabnya adalah konsumsi. B, apa pengaruh kegiatan tersebut bagi kesejahteraan Ayu? Jawabnya, Ayu dapat memperoleh peralatan tulis dengan cepat dan harga terjangkau. Nomor 5, tulislah 3 contoh kegiatan ekonomi di bidang distribusi. Pedagang sayur, toko kelontong, dan kurir. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share juga kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang ada di buku petik jilid 5B, tema udara bersih bagi kesehatan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, terima kasih dan sampai jumpa.